Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Novi dalam pembelajaran IPA terpadu. Pada pertemuan kali ini kita membahas materi sistem reproduksi pada manusia, pembelajaran kelas 9 semester 1. Sistem reproduksi pada manusia ini kita bagi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan kita dalam memahami pelajaran ini. Yang pertama yaitu tentang pembelahan sel, yang kedua tentang organ reproduksi pada laki-laki dan peristiwa spermatogenesis. Yang ketiga, organ reproduksi pada perempuan dan peristiwa oogenesis. Berikutnya, peristiwa menstruasi dan fertilisasi. Dan yang terakhir, gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi. Nah, untuk materi hari ini, pembelajaran kita hari ini adalah tentang pembelahan sel. Bagaimana tentang pembelahan sel dan penjelasannya, kalian dapat pelajari dan memahami slide berikut ini. Cekidot. Sistem reproduksi pada manusia, pembelahan sel. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya pembelahan sel. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi fase-fase pada pembelahan mitosis dan meiosis dengan tepat. Ketiga, peserta didik dapat membedakan pembelahan mitosis dan meiosis dengan tepat. Peran pembelahan sel. Kita lihat tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peran pembelahan sel. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel untuk memperbanyak diri atau yang disebut dengan proses reproduksi sel. Peran pembelahan sel pertama untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Ya, kita lihat dari kecil, kemudian anak-anak, remaja dan tua, ada pertumbuhan pada makhluk hidup. Ini adalah peran pembelahan sel pada bidang pertumbuhan. Yang kedua, peran pembelahan sel yaitu perbaikan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh. Pernahkah kamu melihat terluka kakinya, kemudian setelah beberapa hari lukanya sembuh? Itu salah satu fungsi dari pembelahan sel untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Ini seperti gambar terluka, kemudian beberapa hari lukanya mengecil dan kemudian menghilang. Ini adalah proses perbaikan sel. Yang ketiga, peran pembelahan sel adalah reproduksi, yaitu proses pembentukan sel kelamin untuk menghasilkan generasi berikutnya. Nah, pembelahan sel inilah yang berperan untuk bagaimana manusia bisa menghasilkan keturunan, karena pada sel kelaminnya terjadi pembelahan sel. Kita lihat pembelahan sel kita bagi dua. Satu, pembelahan sel secara mitosis. Dua, pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis ini pembelahan sel untuk menghasilkan sperma. Sedangkan oogenesis adalah pembelahan sel untuk menghasilkan setelur. Nah, spermatogenesis dan oogenesis akan kita bahas pada materi berikutnya. Pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel ini adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua buah sel anakan yang mempunyai karakter yang sama dengan induknya. Fase-fase pembelahan sel secara mitosis. Pertama, profase. Pada tahap profase ini, kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Kemudian, membran inti sudah mulai menjadi bagian-bagian kecil atau udah mulai rusak. Kemudian tahap yang kedua yaitu metafase. Pada tahap metafase ini, kromosom kita lihat sudah berkumpul atau berjajar pada bidang pembelahan. Pada fase yang ketiga, anafase, kita lihat kromosom
ini sudah bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Berikutnya yaitu tahap telofase. Pada tahap telofase ini kita lihat membran inti mulai bergabung, mulai terbentuknya membran inti. Kemudian terbentuknya dua sel anakan yang bersifat diploid. Apa itu diploid? Diploid adalah kromosom yang memiliki pasangan. Nah, kita lihat pada proses telofase ini terdapat dua sel anakan yang kromosomnya diploid atau berpasangan yang sama dengan induknya. Nah, pada proses telofase ini kita lihat adanya proses sitokinesis di sini. Apa tuh sitokinesis? Pembelahan sitoplasma. Jadi nanti di sini sitoplasmanya atau cairan yang ada di dalam sel ini akan membelah sehingga sel ini terbentuk menjadi dua dengan kromosomnya yang bersifat diploid. Ciri-ciri pembelahan sel secara mitosis. 1. Lokasi pembelahan ada di sel tubuh. Jadi diingat ya, pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh. Kedua, jumlah pembelahannya 1 kali. Di tahap pembelahannya tuh 1 kali. 3. Jumlah sel anak hasil pembelahan dari satu sel induk akan menghasilkan 2 sel anak. Jadi pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anak. Yang keempat, jumlah kromosom sel anak bersifat diploid atau berpasangan. Komponen genetiknya sama dengan induk. Jadi sifat sel anak akan sama dengan induknya. Kemudian yang keenam, tujuan pembelahan sel secara mitosis adalah untuk pertumbuhan dan regenerasi. Karena pembelahan ini terjadi pada sel tubuh. Pembelahan berikutnya itu pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 buah sel anakan yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari milik induknya. Fase-fase pembelahan sel secara meiosis. Kita lihat fasenya. Pertama, profase 1. Pada profase 1 ini membran inti mulai rusak. Ini membran inti mulai rusak. Ini membran inti mulai rusak. Kemudian menjadi bagian-bagian kecil. Kromosom sudah mengganda dan memadat. Kita masuk tahap yang kedua, yaitu tahap metafase 1. Pada metafase 1 ini kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Di sini kromosom sudah berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian tahap berikutnya ini anafase 1. Kromosom di sini sudah bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian membran inti mulai terbentuk kembali. Di sini membran inti mulai terbentuk kembali. Di sini membran intinya. Tadi kan di sini mulai rusak dan berpecah dan nyampe di telofase kembali membentuk membran inti. Kemudian terbentuknya 2 sel anakan. Ini 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian membelah lagi, kedua sel anak ini mengalami pembelahan lagi, mengalami proses profase 2. Pada profase 2, membran inti tadi yang terbentuk di telofase ini kembali mulai rusak atau mulai terbagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian metafase 2,
pada metafase 2, kromosom kembali berjajar di bidang pembelahan. Kemudian lanjut tahapnya yaitu anafase 2. Pada anafase 2, kromosom telah bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Ini pada anafase 2. Kromosomnya mulai memisah. Kemudian tahap berikutnya ini pada tahap ini yaitu tahap telofase 2. Pada telofase 2, membran inti yang tadi di sini rusak akan kembali terbentuk membran inti. Kemudian terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid atau tidak berpasangan. Di kromosom di sini bersifat haploid, tidak berpasangan, berbeda dengan induknya yang diploid. Jadi pada meiosis, satu sel induk akan menghasilkan 4 sel anak, tetapi dengan jumlah kromosomnya setengah dari induknya. Artinya kalau di sini induknya diploid, maka anaknya haploid, tidak berpasangan. Oke, ciri-ciri pembelahan sel secara meiosis. Berdasarkan tahap pembelahan meiosis yang kita pelajari tadi, kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri pembelahan meiosis. Pertama, lokasi pembelahan meiosis ini terjadi pada sel kelamin. Berbeda dengan mitosis yang pada sel tubuh, kalau meiosis pada sel kelamin. Yang kedua, jumlah pembelahan pada meiosis yaitu 2 kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. 3. Jumlah sel anak hasil pembelahan satu sel induk akan menghasilkan 4 sel anak. Jumlah kromosom anak bersifat haploid. Di kromosom anak setengah dari induknya. Tujuan pembelahan meiosis yaitu pembentukan gamet. Dan sifat hasil anakan meiosis tidak identik sama dengan induknya. Sekarang kita lihat identifikasi apa perbedaan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Dari tahap-tahap yang telah kita pelajari tadi, kita bisa mengidentifikasi apa sih perbedaan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Nih kita lihat. Pertama dari jumlah pembelahannya. Tadi udah ingat, dari segi jumlah pembelahan mitosis 1 tahap, sedangkan meiosis 2 tahap. Dari jumlah kromosom sel anakan, kalau mitosis jumlah kromosomnya sama dengan induknya, sedangkan meiosis jumlah kromosom hasil anakannya setengah dari induk. Dari jumlah sel anak yang dihasilkan, pada pembelahan mitosis sel anaknya menghasilkan 2, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anak. Dari sifat sel anak, nah pada mitosis sifat sel anak yang dihasilkan akan identik dengan induknya, sedangkan meiosis tidak identik dengan induknya. Sifat kromosom sel anak hasil pembelahan. Nah, kromosom atau penentu sifat pembawa genetik, kalau pada mitosis sifat kromosomnya diploid atau berpasangan, ini sama dengan induknya. Kalau pada meiosis haploid atau tidak berpasangan dan tidak sama dengan induknya. Gitu ya. Sifat kromosom sel anak mitosis bersifat diploid, sedangkan meiosis bersifat haploid atau tidak berpasangan. Oke, mungkin sekian pembelajaran pembelahan sel kita kali ini. Selamat mempelajari dan maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.